Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu kita yaitu Ibu Dewi Febriani, SE, MSI, dan seterusnya kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bula Maura dengan NIM 22043005 akan mempresentasikan materi tentang sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis yaitu suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang dapat berpusat pada ekonomi pasar. Pengertian lainnya yaitu sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam praktiknya, sengketa bisnis dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu sengketa perniagaan, yang kedua sengketa perbankan, yang ketiga sengketa keuangan, yang keempat sengketa investasi, yang kelima sengketa perindustrian, yang keenam sengketa haki, yang ketujuh sengketa konsumen, yang kedelapan sengketa kontrak, yang ke-9 sengketa ketenagakerjaan, yang ke-10 sengketa perdagangan publik, yang ke-11 sengketa properti, dan yang terakhir adalah sengketa lain yang berhubungan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang pertama yaitu dari sudut pandangan pembuat keputusan. Yang terdiri dari 3 opsi, yaitu yang pertama adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, konsensual atau komprom, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga yaitu kuasi adjudikatif, yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Yang kedua dari sudut pandang proses, yang pertama yaitu litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya yaitu pengadilan umum dan pengadilan niaga. Dan yang kedua yaitu non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian melalui proses litigasi. Yang pertama yaitu pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis yang mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang kelima, orientasi kepada fakta hukum. Dan yang terakhir, yaitu persidangan bersifat terbuka. Yang kedua, pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan, pilot, dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang kelima, orientasi pada fakta hukum. Yang keenam, proses persidangan bersifat terbuka. Dan yang ketujuh yaitu waktu singkat. Penyelesaian dan litigasi. Yang pertama yaitu arbitrase. Pengertian arbitrasi adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.
Keunggulan dan kelemahan arbitrase sendiri yaitu keunggulannya yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Sedangkan kelemahannya adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. 2. Negosiasi. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. 3. Mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan antara kontrak yang memuaskan. Karakteristik mediasi. Yang pertama, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Yang ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. Yang keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Konsiliasi. Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya, konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Terima kasih. Itulah adalah presentasi saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.